Ting. Bioteknologi. Bioteknologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pemanfaatan makhluk hidup, baik itu bakteri, fungi, virus, dan lain-lain, maupun produk dari alam makhluk hidup seperti enzim, alkohol, antibiotik, asam organik, dan lain sebagainya, yang mana semuanya itu digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat digunakan oleh manusia. Nah, baru-baru ini perkembangan bioteknologi tidak hanya didasari pada ilmu biologi semata, tetapi juga pada ilmu-ilmu terapan dan ilmu murni lainnya seperti biokimia, komputer, biologi molekular, mikrobiologi, genetika, kimia, matematika, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, bioteknologi adalah ilmu terapan yang menggabungkan berbagai cabang ilmu dalam proses produksi barang dan jasa yang nantinya akan digunakan untuk memudahkan pekerjaan pada manusia. Nah, yang saya akan bahas yaitu bioteknologi konvensional. Apa itu bioteknologi konvensional? Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan produk dan layanan, seperti jamur dan bakteri yang akan menghasilkan enzim tertentu yang dimetabolisme untuk mendapatkan produk yang diinginkan. Nah, bioteknologi konvensional juga merupakan aplikasi bioteknologi yang digunakan karena sains belum berkembang pesat. Makanya penggunaannya dengan teknik fermentasi skala kecil terbatas pada peran organisme saja, dan prosesnya saja masih sangat sederhana. Nah, pemanfaatan mikroba dalam bioteknologi konvensional. Awalnya, bioteknologi hanya digunakan untuk pertanian saja, tetapi seiring waktu, juga untuk menemukan berbagai teknologi baru, maka, terutama dalam bidangnya bioteknologi, yang juga telah berkembang di banyak bidang, maka bioteknologi konvensional menghasilkan produk berdasarkan organisme sebagai bentuk atau pengubah nutrisi selama proses fermentasinya. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme untuk menghasilkan berbagai macam seperti misalnya alkohol, asam asetat, gula, atau bahan makanan seperti tempe, tape, oncom, dan kecap, atau lain sebagainya. Selain itu, mikroorganisme juga dapat mengubah pola makan daripada manusia. Nah, salah satu contohnya dalam penghasilan bioteknologi untuk penerapannya di bidang pangan, salah satunya yaitu yogurt. Tentunya kita sudah sangat mengenal minuman yang sangat khas ini. Yogurt ini dikenal sebagai minuman yang berasal dari proses fermentasi. Seperti bisa dilihat pada gambarnya, juga bisa dijadikan dalam fase krimnya. Minuman susu menggunakan bakteri seperti Lactobacillus subtilis atau Lactobacillus bulgariensis. Nah, bakteri ini sangat berguna untuk mencegah protein yang terkandung di dalam susu sehingga mereka bisa menjadi asam laktat. Proses ini biasanya dikenal sebagai proses fermentasi asam laktat karena akan berbentuk asam laktat. Nah, dan proses ini menghasilkan minuman, yang mana minuman inilah yang kita sebut sebagai yogurt. Nah, yogurt sekarang dapat dihargai oleh berbagai kelompok masyarakat karena banyak digunakan di toko-toko dan tentu saja di supermarket. Harganya juga tidak mahal dan cukup nyaman untuk dinikmati dan aman bersama keluarga di rumah. Nah, yang berperan dalam bioteknologi bahan pangan yogurt yaitu salah satunya Lactobacillus subtilis atau biasa kita kenal sebagai Bacillus subtilis, dikenal juga sebagai Hay Bacillus atau Grace Bacillus, adalah bakteri gram positif. Jadi nanti kalau kita uji akan menghasilkan warna violet atau ungu. Nah, bakteri Bacillus subtilis ini ditemukan di dalam tanah dan saluran pencernaan ruminansia dan juga ditemukan pada manusia. Nah, Bacillus subtilis merupakan anggota dari genus Bacillus. Bacillus subtilis sendiri berbentuk batang dan dapat membentuk endospora sebagai pelindung yang keras dan memungkinkan untuk mentoleransi kondisi lingkungan yang sangat ekstrim. Bacillus subtilis secara historis dapat diklasifikasikan sebagai aerob obligat. Namun, ada bukti yang menunjukkan bahwa bakteri ini adalah anaerob fakultatif. Nah, Bacillus subtilis dianggap sebagai bakteri gram positif yang dipelajari paling baik dan paling mudah untuk organisme model mempelajari replikasi kromosom bakteri dan diferensiasi sel. Bakteri ini adalah salah satu bakteri dalam produksi enzim yang disekresikan dan digunakan dalam skala industri oleh perusahaan bioteknologi. Nah, kemudian contoh yang kedua yaitu tempe. Tentunya kita sudah sangat mengenal tempe ini karena merupakan konsumsi kita sehari-hari. Nah, selain praktis, tempe juga mengandung banyak nutrisi. Tempe dibuat dari kedelai menggunakan ragi dalam bentuk jamur Rhizopus sp. Jamur untuk produksi tempe atau jamur Rhizopus sp berfungsi untuk mengubah kompleks protein kedelai yang sulit dicerna oleh manusia menjadi protein yang sederhana, yaitu asam amino, yang dapat dengan mudah dicerna oleh manusia. Nah, yang berperan dalam bioteknologi pangan tempe ini adalah jamur Rhizopus sp. Tentunya kita sudah sangat mengenal jamur ini. Jamur ini adalah jamur dari genus fungsi saprofit yang umumnya pada tanaman dan parasit yang terspesialisasi pada hewan. Jadi, untuk tanaman, jamur ini bersifat saprofit, sedangkan untuk hewan itu bersifat parasit. Mereka ditemukan di berbagai substrat organik, termasuk buah dan sayuran yang matang, jeli, kulit,
sirup, roti, kacang tanah, dan juga tembakau. Beberapa spesies Rhizopus juga agen oportunistik dari zigomikosis manusia, yaitu infeksi jamur, dan bisa berakibat fatal. Infeksi Rhizopus juga bisa menjadi komplikasi ketoasidosis diabetik. Genus yang tersebar luas ini mencakup setidaknya ada 8 spesies yang berkembang. Spesies Rhizopus tumbuh sebagai hifa dan berbentuk filamen bercabang yang umumnya tidak memiliki dinding silang atau keonositik. Mereka berkembang biak dengan membentuk spora aseksual dan seksual. Dalam reproduksi aseksual, sporangiosfora diproduksi di dalam struktur berbentuk bola, yaitu sporangium. Sporangium didukung oleh columena aposisate besar di dalam tangkai yang panjang. Sporangiofor muncul di antara rizoid khas yang mirip dengan akar. Dalam reproduksi seksualnya, zigospora gelap diproduksi pada titik di mana dua miselium yang kompatibel melebur. Setelah berkecambah, zigospora menghasilkan koloni yang secara genetis berbeda dari induk ke induknya. Nah, kemudian yang ketiga adalah acar. Tentunya kita juga sangat mengenal acar ini karena ini juga sering dijadikan sebagai hidangan makanan yang lezat untuk kita umat manusia. Acar ini dibuat dari berbagai sayuran yang difermentasi. Cara mengubah sayuran menjadi acar, berbagai jenis bakteri seperti Streptococcus, Lactobacillus, dan Pediococcus dapat digunakan dalam membuat acar ini. Mikroba yang disebut di atas memiliki tujuan untuk mengubah gula menjadi sayuran, yaitu sayuran yang mengandung asam asetat. Asam asetat inilah yang terbentuk dapat membatasi pertumbuhan mikroba lain dan memberikan rasa yang khas kepada sayuran yang difermentasi. Jadi selain memberikan cita rasa khas, asam asetat ini juga memberikan perlindungan yang kuat bagi sayuran tersebut. Nah, yang berpengaruh dalam bioteknologi, mikroba yang kita gunakan yaitu Streptococcus. Streptococcus adalah salah satu genus dari bakteri non-motil yang mengandung sel gram positif, berbentuk bulat, oval, dan membentuk rantai pendek, panjang, atau berpasangan. Bakteri ini tidak membentuk spora. Bakteri ini ditemukan di bagian mulut, usus manusia, ataupun hewan. Ada juga jenis yang digunakan untuk fermentasi makanan dan minuman. Beberapa jenis yang bersifat patogen, spesies bakteri Streptococcus yang bersifat patogen diantaranya menyebabkan penyakit seperti pneumonia, meningitis, necrozing vexittis, erysipelas, radang tenggorokan, endokarditis, dan lain sebagainya. Jenis bakteri dari genus ini juga banyak digunakan dalam produksi keju dan yogurt seperti yang kita bahas pada sebelumnya. Klasifikasi bakteri dari genus Streptococcus disusun berdasarkan sifat-sifat hemolitik yang dimiliki, yaitu Streptococcus hemolitik alpha, beta, dan gamma. Berdasarkan kombinasi sifat antigennya, hemolitik, dan fisiologisnya, genus dari bakteri ini dibagi menjadi grup A, B, C, D, E, F, dan G. Grup A dan D dapat ditularkan pada manusia melalui makanan, sedangkan grup A terdiri dari satu spesies dengan 40 tipe antigen, dan spesies dari grup A ini adalah S. piscinogenes. Nah, kemudian selanjutnya yaitu minuman beralkohol atau bir. Minuman ini dibuat untuk para pecandu minuman keras ya, tidak baik untuk dikonsumsi. Nah, wine, rum, shake adalah beberapa contoh produksi bioteknologi konvensional yang menggunakan lebih dari satu mikroorganisme dalam proses pembuatannya. Tentunya minuman ini tidak baik kalau digunakan secara pergaulan bebas, ini sangat tidak baik. Tapi kalau ini dimasukkan ke dalam ruang medis atau ruang yang benar, ini dapat berguna untuk para penderita yang dapat ditenangkan dengan minuman beralkohol. Sebagai contoh, dalam produksi alkohol, pati, beras, ketan, atau bahan-bahan lain yang berbasis karbohidrat diubah menjadi glukosa oleh jamur Aspergillus. Glukosa kemudian dikonversi menjadi etanol menggunakan jamur Saccharomyces. Nah, seperti yang kita ketahui, jamur yang digunakan atau mikroba yang berperan dalam bioteknologi bahan pangan minuman beralkohol yaitu jamur Saccharomyces. Jamur ini merupakan jamur dari genus Khamir atau ragi atau yeast yang memiliki kemampuan untuk mengubah glukosa menjadi alkohol ditambah dengan karbon dioksida. Saccharomyces merupakan mikroorganisme yang memiliki sel satu dan tidak berklorofil, termasuk kelompok Eusimites, tumbuh baik pada suhu 30 derajat Celcius dan pada pH 4,8. Beberapa kelebihan Saccharomyces dalam proses fermentasi yaitu mikroorganisme ini cepat berkembang biak, tahan terhadap kadar alkohol yang tinggi, tahan terhadap suhu yang tinggi, mempunyai sifat stabil, dan cepat mengadakan adaptasi. Menurut Dr. Anton Muhyiddin pada tahun 2011, beberapa spesies Saccharomyces mampu memproduksi etanol hingga 13,01%. Hasil ini sangat bagus dibandingkan genus lainnya seperti Candida atau Trospom. Pertumbuhan Saccharomyces dipengaruhi oleh adanya penambahan nutrisi yaitu unsur C sebagai sumber karbon, unsur N yang diperoleh untuk penambahan urea, Za, amonium, dan pepton, mineral, vitamin. Suhu optimum untuk fermentasi antara lain yaitu sekitar 28-30 derajat Celcius. Dan beberapa spesies yang termasuk dalam genus ini diantaranya itu Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces boulardii, dan Saccharomyces ovarum. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu keju. Keju ini adalah makanan-makanan yang istimewa bagi kita. Dalam produksi keju, bakteri asam laktat digunakan, khususnya Lactobacillus dan Streptococcus. Bakteri memiliki fungsi mengfermentasi laktosa dalam susu menjadi asam laktat. Jadi laktosa akan difermentasi menjadi asam laktat. Nah,
Proses pembuatan keju dimulai dengan memanaskan suhu hingga mencapai suhu 90 derajat Celcius atau mempastir dengan mendinginkannya hingga 30 derajat Celcius. Selain itu, bakteri asam laktat dicampur sebagai hasil dari aktivitas bakteri. pH turun dan susu dipisahkan menjadi whey yang cair dan quark yang padat, sehingga enzim renin ditambahkan dari perut sapi muda untuk mengumpulkan dadihnya. Enzim renin kini telah digantikan oleh enzim klimosin buatan. Dadih yang terbentuk kemudian dipanaskan hingga suhu 32 derajat Celcius sampai 42 derajat Celcius dan diasinkan. Kemudian ditekan untuk menghilangkan air dan disimpan untuk dimasak. Nah, yang berperan dalam bioteknologi pangan keju yaitu adalah mikroba Lactobacillus, yang sebagaimana kita ketahui Lactobacillus adalah berasal dari genus bakteri gram positif anaerobik fakultatif. Genus ini merupakan genus ini dapat membentuk sebagian besar dari kelompok bakteri asam laktat. Dinamakan demikian karena kebanyakan anggota dapat mengubah laktosa dan gula lainnya menjadi asam laktat, jadi dapat mengkonversi laktosa menjadi asam laktat. Kebanyakan dari bakteri ini umumnya tidak berbahaya lagi bagi kesehatan. Dalam manusia, bakteri ini dapat ditemukan di dalam vagina dan sistem pencernaan, di mana mereka bersimbiosis dan merupakan sebagian kecil dari flora usus. Banyak spesies dari Lactobacillus memiliki kemampuan untuk membusukkan materi tanaman yang sangat baik. Produksi asam laktat membuat lingkungannya bersifat asam dan mengganggu pertumbuhan bakteri yang merugikan. Beberapa anggota genus ini telah memiliki genomnya sendiri. Nah, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ini semua dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakillah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bioteknologi